Yang kedua, kalaupun itu tidak memungkinkan, ya kita minta jadwal ulang lah. Nanti biar kami berkoordinasi dengan penyidik agar dijadwalkan ulang setelah Bang Egy pulang. Dan itu dipastikan Bang Egy pulang. Bang Egy kan bukan buron, bukan apa, ya, bukan pelaku koruptor apa kayak Harun Masiku dan lain sebagainya, ya, yang saat ini mungkin masih lari, nggak bisa ditangkap dan lain sebagainya. Bukan itu, jadi tenang aja, pasti pulang, pasti balik. Karena semua keluarganya juga ada di sini, gitu. Termasuk saya juga kan keluarganya. Jadi sebagai keluarga saya memastikan Bang Egy pasti pulang. Jadi saya pastikan Bang Egy tidak kabur, pasti nanti datang ke sini. Tadi kita sudah koordinasi. Yang penting kami itikat baik, berkoordinasi dengan penyidik terkait jadwal pemeriksaan besok, kita tunda atau diperiksa di luar negeri. Tapi kalau luar negeri, karena memang ini kan luar negeri jauh, nggak kayak dari sini ke Depok gitu kan. Naik angkot juga bisa, tapi kalau luar negeri naik pesawat apa segala macam biayanya besar. Dan itu alasan hukum yang sah gitu ya. Kondisi kesehatan apalagi ini ada masalah kondisi kesehatan. Jadi jangan dianggap sepele gitu loh, karena bacakan di sini ya, pemeriksaan terhadap saksi, ahli atau tersangka yang berada di luar negeri dapat dilakukan di negara tempat saksi, ahli atau tersangka tersebut berada. Gimana tanggapan kegiatan hari ini, Bang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami hari ini dari tim kuasa hukum Bang Egy Sujana ya, THP, tim hukum pembela Bang Egy Sujana, BES. Jadi kami secara profesional ada kurang lebih 40 advokat yang bersedia untuk mendukung dan membela Bang Egy Sujana dalam proses hukum menghadapi beberapa laporan yang dibuat oleh Joko Widodo dan juga para pendukungnya lah ya. Nah, jadi sehubungan dengan hal tersebut hari ini kami menanggapi undangan atau panggilan, ini udah panggilan ya karena sudah masuk penyidikan, panggilan dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya yang seharusnya dijadwalkan hari Selasa untuk Bang Egy Sujana. Tapi mengingat Bang Egy Sujana saat ini juga sedang berada di luar negeri, tepatnya di Inggris. Nah, atas dasar itikat baik, hari ini kami datang untuk mengkoordinasikan dengan penyidik. Ya, tadi suratnya sudah kami sampaikan dan sudah diterima. Nanti akan kita koordinasikan lebih lanjut. Apakah dua hal yang kami ajukan? Pertama, kami minta agar pemeriksaan bisa dilakukan di tempat Bang Egy saat ini, yaitu di UK. Kami sudah sampaikan alamatnya dan lain sebagainya. Nanti kita koordinasi karena itu sesuai dengan aturan perkap juga diperbolehkan apabila saksi, terlapor ataupun tersangka ataupun korban berada di luar negeri itu bisa diperiksa di negara yang bersangkutan gitu loh. Jadi kita ada dasar hukumnya, nggak mengada-ngada. Ya, jadi kalaupun kita melihat kemarin mungkin Polda memeriksa Jokowi pelapor di Solo gitu, ya kita juga harusnya punya hak. Karena di sini ada alasan yang wajar, Pak Egy dalam rangka salah satunya berobat gitu ya, karena meminta second opinion dari beberapa rumah sakit di sana juga. Selain itu memang ada jadwal untuk pemeriksaan lanjutan untuk kesehatannya pasca operasi, itu ada jadwal untuk pemeriksaan kesehatannya di luar negeri juga nanti setelah dari UK. Jadi kita punya alasan lah kenapa pertama meminta agar pemeriksaan dilakukan di luar negeri gitu ya, di tempat kediamannya Bang Egy Sujana saat ini. Tuh. Yang kedua, kalaupun itu tidak memungkinkan, ya kita minta jadwal ulang lah. Nanti biar kami berkoordinasi dengan penyidik agar dijadwalkan ulang setelah Bang Egy pulang.
Dan itu dipastikan Bang Egy pulang. Bang Egy kan bukan buron, bukan apa, ya, bukan pelaku koruptor apa kayak Harun Masiku dan lain sebagainya ya, yang saat ini mungkin masih lari nggak bisa ditangkap dan lain sebagainya. Bukan itu. Jadi tenang aja, pasti pulang, pasti balik. Karena semua keluarganya juga ada di sini, gitu. Termasuk saya juga kan keluarganya. Jadi sebagai keluarga saya memastikan Bang Egy pasti pulang. Nah, kalaupun ada orang-orang yang mengatakan, wah kabur, wah apa pengecut ya, mereka nggak kenal, nggak tahu siapa Bang Egy. Ya, perjuangannya sudah lama, dari zaman era Soeharto sampai saat ini sudah berapa banyak proses hukum yang dijalani gitu kan. Dan alhamdulillah tidak pernah yang namanya divonis bersalah. Hanya di era rezim Jokowi ini aja Bang Egy pernah ditahan, bukan di penjara ya, karena belum ada putusan. Pernah ditahan tahun 2019 di fitnah makar gitu loh. Yang sampai saat ini di Polda Metro Jaya juga berkasnya mandek tuh, nggak ada kejelasannya. Sehubungan dengan itu saya harapannya sih ke pemerintahan saat ini ya, sebagai keluarga juga, sebagai pihak kuasa hukum berharap nih ya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang saya hormati, bisa mengeluarkan kebijakannya lah dalam konteks banyak kita lihat juga, kita sadari banyak istilahnya tahanan-tahanan politik ataupun para aktivis-aktivis yang tersandra gitu dengan kasus-kasus yang di PTI-kan yang nggak jelas sampai saat ini, termasuk kasus tuduhan makar itu, karena ada banyak juga korbannya, termasuk almarhum Lius Sungkarisma kan sudah meninggal, masih tersangka, waktu itu ditahan juga. Tahanannya sebelahnya Bang Egy. Ruangan tahanan 3x1, bayangin. 41 hari ditahan di situ. Jadi kalau pencinta Jokowi diehardnya Jokowi termul. Kalau termul ini belum pernah merasakan ditahan, ya jangan banyak ngomong lah. Gitu loh. Ya. Jangankan yang di netizen termul yang nyindir itu loh, kayak Sylvester, ada yang mandung, mereka punya pengalaman apa gitu loh, bisanya menjilat aja. Jadi saya pastikan Bang Egy tidak kabur, pasti nanti datang ke sini. Tadi kita sudah koordinasi. Yang penting kami itikat baik, berkoordinasi dengan penyidik terkait jadwal pemeriksaan besok, kita tunda atau diperiksa di luar negeri. Itu kita minta hak yang sama, karena Jokowi diperiksa di Solo, polisi datang berbondong-bondong ke sana, meskipun alasannya katanya karena ada 50 saksi yang diperiksa di sana. Di Perkap nggak diatur, di Perkap nggak disebutkan alasan hukum karena ada 50 saksi atau saksi. Satu orang saksi pun kalau dia memang penting untuk diperiksa tapi dia ada di luar negeri, boleh diatur itu. Jadi janganlah diskriminatif gitu loh. Ini kan kita negara hukum, harusnya kita patuh dengan hukum. Ini Perkap yang buat Kapolri sendiri, masa dilanggar sendiri gitu loh. Harusnya memang kan pemeriksaan itu ya di Polda. Kalau dibawa ke Solo ya itu justru nggak boleh, nggak ada itu dasar hukumnya. Kalau misalkan dipindah ke luar kota, tapi kalau luar negeri karena memang ini kan luar negeri jauh, nggak kayak dari sini ke Depok gitu kan. Naik angkot juga bisa, tapi kalau luar negeri naik pesawat apa segala macam biayanya besar. Dan itu alasan hukum yang sah gitu ya. Kondisi kesehatan apalagi ini ada masalah kondisi kesehatan. Jadi jangan dianggap sepele gitu loh, karena kan masih bisa jalan, kan masih bisa naik pesawat apa segala macam. Nggak kayak gitu logika berpikirnya dalam konteks Perkap Kapolri itu. Ini saya bacakan ya. Mana tadi? Apa? Jadi ini suratnya tadi kita sudah masukkan, sudah diterima ya. Nah ini tim hukum pembela Bang Egy Sujana. Jadi kita memang dasarnya dari TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, masing-masing membentuk tim. Ada tim kuasa hukumnya pembelanya Bu
Dr. Tifa, ada pembelanya Bang Egy Sujana. Nah, ini khusus tim hukum pembela. Dari surat ini sudah kita masukkan hari ini untuk pemeriksaan besok. Nah, ini ada di pasal 23 ayat 3 perkapnya, ya. Ya, makasih. Dibacakan di sini ya, pemeriksaan terhadap saksi, ahli, atau tersangka yang berada di luar negeri dapat dilakukan di negara tempat saksi, ahli, atau tersangka tersebut berada dengan alasan patut dan wajar. Nggak ada itu alasan karena 50 orang, karena alasan patut dan wajar ini kan memang jadinya debatable ya. Kembali ke diskresi, tapi kita harus lihat. Kita sudah mengajukan bahwa alasan di sini ada alasan kesehatan. Beliau, Bang Egy, ke luar negeri itu karena memang salah satu alasan utamanya adalah kesehatan, meminta pendapat second opinion dari rumah sakit di negara yang lebih maju. Dan itu kurang patut dan wajar apa lagi gitu loh. Dan itu bukan 1-2 hari, bisa bulanan gitu loh. Dan saat ini juga sudah kurang lebih 1-2 bulan lah ya. Jadi insya Allah kalau prosesnya lancar ya mungkin bisa lebih cepat balik ke Indonesia. Tapi kalau memang itu belum memungkinkan ya saya minta pemeriksaan bisa dilakukan di sana gitu. Mungkin terkait agenda hari ini itu yang tadi yang kita sampaikan. Kira-kira ada mau ditanyakan ya? Kira-kira jika memungkinkan nanti penyidik berangkat ke sana, akankah ada pendamping tim hukum yang dari sini? Oh iya pasti. Itu kan hak dan wajib untuk diberikan pendampingan gitu loh. Hak daripada terlapor dan kewajiban daripada negara untuk memastikan itu. Makanya kami minta juga pengacara dalam khususnya mungkin nanti ketua koordinator Pak Al-Katiri ikut mendampingi, ya harus difasilitasi juga, gitu loh. Kita lihat aja kemarin pemeriksaan di Solo juga fasilitasnya mewah itu. Nggak pernah saya melihat pemeriksaan di dalam ruangan semewah itu kayak di lobi hotel. Tapi ya sudahlah. Dalam konteks itu saya harap ada kesamaan hukum lah perlakuannya. Ya, jangan karena mungkin Pak Jokowi mantan presiden atau apa diperlakukan istimewa gitu ya. Karena prinsipnya kita kan equality before the law itu ya sama semuanya di hadapan hukum. Gitu. Itu prinsip utamanya. Jadi saya harap tetap didampingi oleh tim kuasa hukum nanti bisa difasilitasi. Kalau tidak memungkinkan ya tunggulah. Kita atur jadwalnya sama-sama yang enak gitu loh. Dan Bang Egy juga ada di Indonesia. Kalau enggak ya mau dipaksakan ya silakan kita periksa di luar. Bang Egy siap, udah nyampaikan itu berulang kali. Oke, kira-kira kondisi Bang Egy sekarang kesehatannya gimana Bang? Ya alhamdulillah secara fisik pasca operasi sudah pasca operasi sudah 2 kali pemeriksaan, alhamdulillah kankernya nggak ada indikasi menyebar, tapi kan pemeriksaan tetap berlanjut karena kalau dijadwalkan di dokter di rumah sakit di Penang itu minimal 3 kali pemeriksaan pasca operasi. Nah nanti dijadwalkan di akhir September ini yang terakhir. Jadi ya kita lihat aja setelah itu nanti apakah ya semoga aja sehat ya. Tapi kalau dari sisi fisik sehat, mungkin ya karena ini penyakit-penyakit dalam ya perlu ada pemeriksaan lebih intensif ya. Saya belum berani bicara banyak, tapi ya saya pribadi berdoalah semuanya sehat gitu loh. Itu sih, alhamdulillahnya sehat lah. Kan kita tahu ya kalau perlakuan ke Jokowi terhadap dengan 12 terlapor termasuk Bang Egy ini kan berbeda sekali ya. Jikalau nanti terjadi mungkin tetap kepanggilan lagi, bagaimana Bang? Singkat tanggapan Abang. Ya saya nggak mau berandai-andai seperti itu, saya sangat mencekam itu ya. Tapi saya sangat mencekam itu. Kalau itu terjadi, kita sudah datang deh. Panggilannya besok. Kita datang hari ini, itikat baik. Menyampaikan surat kuasa juga kita lampirkan. Secara prosedur kita sudah tempuh haknya. Tadi sudah kita koordinasikan, nanti kata penyidik ya saya diskusikan dengan atasan, dengan pimpinan. Saya ketemu dengan pimpinannya, suruh ngomong sama penyidik tadi. Ya memang di dalam juga ada perlakuan yang sifatnya ambigu karena kita di tektok gitu loh. Tapi ya yang saya pahami secara konstruksi hukum, keputusan itu ada pada penyidik. Penyidik nggak bisa diganggu gugat. Jadi saya
berharap banget sama penyidik. Tadi saya udah wanti-wanti, Pak, kita koordinasi yang baik. Jangan sampai ada kejadian kayak waktu 2019, ya dipanggil 2 kali nggak datang, langsung jadi TSK, gitu loh, panggilan keduanya. Nah, jangan sampai juga kayak undangan klarifikasi yang kemarin. Undangan klarifikasi memang Bang Egy kan 2 kali juga nggak hadir, tapi kita selalu datang. Saya sebagai keluarga selalu datang, nyampaikan surat, koordinasi, menyampaikan begini-begini. Besoknya langsung diundang lagi, dipanggil lagi. Ini yang saya rasa jangan terulang lagi lah. Ini karena ini prosesnya penyidikan nih. Kalau mungkin undangan klarifikasi, penyelidikan fine-fine aja lah. Datang nggak datang itu hak gitu ya. Tapi ini penyidikan. Orang semua tahu Bang Egy salah satu terlapor. Maka dia harus diberikan hak yang pasti untuk memberikan keterangan. Kalau tidak, nggak bisa jadi ini barang untuk dilimpahkan ke kejaksaan dan sebagainya, gitu loh. Nah, satu hal lagi yang perlu saya kritisi ya, ini kan semuanya digabung nih, SPDP-nya jadi satu semua, 12 terlapor. Nggak jelas ini siapa konstruksi hukumnya, siapa yang melakukan pengasutan, 160, siapa yang dilaporkan 310, 311, sementara Jokowi sendiri bilang nggak pernah menyebutkan nama, ya kan? Siapa yang dilaporkan? Apa Jokowi ya pemikirannya, saya heran. Harusnya kan dia berkoordinasi dengan penasihat hukumnya. Ya, meskipun kita tahu penasihat hukumnya sudah berulang kali berbicara, menyebutkan inisial, bla 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 bla. Kok Jokowi kayak lepas tangan, angkat tangan, nggak mau gentle gitu loh. Jemput siapa yang dia mau laporkan? Kalau dia nggak mau laporkan, nggak menyebutkan nama, ya nggak bisa dong. Ini kan delik aduan yang dia laporkan. Jadi itulah banyak sekali lah tanda tanyanya, prosesnya yang perlu diperhatikan, terutama karena ini sudah menjadi penyidikan. Ya saya harap prosesnya juga bisa fair lah, berimbang gitu loh. Kita lihat di sana sudah dihentikan yang di Bareskrim, ya penyelidikannya, meskipun masih terus kita angkat gitu, karena proses di Bareskrim juga saya perlu kasih tahu, penyelidikannya itu belum ada SP2 litnya, penghentiannya tuh, surat penghentiannya mana, surat penghentiannya. Saya minta juga ke beberapa rekan-rekan, nggak ada yang pernah lihat gitu di TPUA surat penghentiannya. Hanya dikasihkan SP3D, surat pemberitahuan perkembangan Dumas. Ya, itu bukan dasar hukum untuk penghentian penyelidikan. Pertama sendiri penghentian penyelidikan nggak ada dasar hukumnya dalam KUHAP. Itu pertama, nggak ada. Yang ada penyidikan. Ya. Yang kedua, biasanya yang prakteknya itu yang dikeluarkan SP2 lit, surat penghentian penyelidikan itu bentuknya SP2 lit tuh. Itu prakteknya begitu, tapi nggak ada nih, saya nggak pernah lihat gitu loh dokumennya apakah ada. Jadi secara hukum belum dihentikan sebenarnya penyelidikannya, hanya baru sebatas omong-omong lah. Jadi dari sisi itu juga kita masih terus mengupayakan. Kemarin kita ke Kompolnas, karena kan di dalam SP3D-nya itu Bareskrim mengatasnamakan Kompolnas, mengatasnamakan Komnas HAM, Ombudsman. Jadi DPR juga seakan-akan sudah sah ya, berkoordinasi untuk dihentikan. Padahal belum. Kemarin kita ke Kompolnas ditanyakan, mereka belum tahu, belum terima suratnya, nggak tahu. Hari ini kita ke Komnas juga, ke Komnas HAM nanti memastikan itu juga. Itu satu yang di Bareskrim. Jadi penanganan di Bareskrim, kalau memang pihak kepolisian sudah menghentikan itu, harusnya sinkron juga di sini dong, dihentikan juga dong. Ngapain dilanjutkan lagi kalau konteks laporan aduannya TPUA dihentikan? Kan kita mau menyampaikan ini ada dugaan tindak pidana, pemalsuan surat dan lain sebagainya, bla bla bla. Itu harus dibuktikan dulu dong, baru bisa dikatakan fitnah dan pencemaran nama baik. Ini jangankan dibuktikan, diuji aja nggak mau, nggak boleh, ditutup, dicegah aksesnya. Lantas kita dilaporkan balik. Ya harusnya nggak berjalan laporan ini, karena hak kita mengadukan itu harus dibuktikan dulu dalam proses pengadilan. Kalau tidak terbukti di proses pengadilan, dinyatakan bahwa di pengadilan ada ijazahnya, terbukti asli dan lain sebagainya, baru bisa diproses berdasarkan putusan yang inkrah tadi. Karena itu konsekuensi hukum, nggak bisa loncat-loncat kayak gini, gitu loh. Jadi seharusnya ya penyidik kepolisian memahami itu gitu loh. Ya. Berarti Bang, terhadap kondisi hukum yang mungkin ya
agak tumpang tindih begini, gimana harapan abang terhadap Presiden Prabowo? Oh iya, ya, ya ini memang ini panglima hukum kan presiden ya. Di Indonesia, di negara kita ini panglima tertinggi adalah presiden. Kita lihat kemarin Pak Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan amnesti abolisi. Termasuk salah satunya kepada Gus Nur ya. Gus Nur itu kan juga salah satu korban daripada kasus ijazah palsu ini, gara-gara Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya sejak tahun 2022 itu. Dan ini kasus ijazah palsu udah lama, dari 2017 diungkit-ungkit oleh Bambang Tri. Memakan korban tahun 2022 adanya Bambang Tri sama Gus Nur itu. Dan itu Bambang Tri jangan salah, dia divonis bukan karena menyebarkan hoax, bukan karena menyebarkan berita palsu terkait ijazah palsu, tapi karena mubahalahnya, karena ujaran kebenciannya katanya dengan berdasarkan agama, menggunakan mubahalah itu. Itu di putusan pengadilan tingginya. Jadi justru tidak terbukti itu. Tuntutan dakwaan jaksa yang mengatakan bahwa Bambang Tri Gus Nur menyebarkan hoax, menyebarkan berita bohong, ya, nggak terbukti. Justru yang terbukti hanya mubahalahnya aja, ujaran kebencian. Nah, lo apa kesimpulannya? Kesimpulannya nggak pernah ada itu ijazahnya di dalam persidangan, nggak pernah terbukti. Makanya hakim juga memutuskan ya nggak terbukti dakwaan jaksa. Jadi kalau siapa pengacaranya Jokowi bilang ada ijazahnya mana? Gitu loh. Yang ditunjukkan Barreskrim aja fotokopi, gitu. Fotokopi. Itu semua rakyat sudah bisa lihat lah, cuman termul aja yang mata hatinya tertutupi. Ya, jadi kayak kalau kembali lagi ke Pak Prabowo, saya sangat yakin lah, mungkin saat ini Bapak Prabowo masih penuh pertimbangan lah ya, karena ada beberapa juga kita tahu lah di dalamnya orang-orang Jokowi juga yang masih ada di dalam lingkarannya, dan itu perlu hati-hati mungkin. Tapi saya yakin lah Bapak Prabowo juga punya pengalaman historis yang panjang terhadap dinamika politik di Indonesia. Pasti beliau juga bisa melihat ini dan bisa dalam waktu dekat mengambil tindakan lah. Kita sebenarnya sebagai rakyat biasa sudah lelah, gitu. Muak saya sendiri muak nih dengar masalah ijazah palsu ini, gitu loh. Ya, tapi saya menghargai para aktivis semua. Ya, para advokat yang tergabung di TPUA memperjuangkan itu. Kenapa? Karena mungkin khusus TPUA ya, TPUA kan mereka pembelanya kuasa hukum dari Bambang Tri dan Gus Nur yang awalnya divonis karena ini, dan mereka punya kewajiban hukum untuk mencari, melakukan investigasi apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Makanya mereka terus berjuang mencari informasi, mencari data-data yang kemudian qadarullah bertemu dengan 3 ahli nih. Iya, betul. Pak Rosulyo, Pak Rismon, Bu Tifa, dan tambah lagi Pak Dr. Muhammad Taufik gitu ya, sebagai ahli. Bertemu dengan mereka. Itu perjalanan panjang, bukan tiba-tiba mereka datang atau bukan mereka dari awal sama-sama dengan TPUA, enggak. Mereka bukan TPUA, mereka ahli, profesional. Tapi iya independen. Ketemulah dengan teman-teman daripada TPUA. Nah, dan saya menghormati itu meskipun kita sama-sama tahu ini isu sudah panjang. Jadi saya harap bisa dihentikan oleh Bapak Presiden gitu, Prabowo Subianto, dengan cara yang tidak menyengsarakan buat rakyat lah. Gitu. Rakyat ini sudah capek ya dengan pajak yang begitu tinggi segala macam, ditambah kasus-kasus seperti ini. Jadi ini momen lah Pak Prabowo untuk mengambil sikap. Saya sangat menghargai dan terima kasih banget dengan Bapak Prabowo. Karena waktu itu saya ingat benar tuh Pak Prabowo pernah besuk kan. Pada saat Pak Egy ditahan, Pak Prabowo mencoba besuk tapi nggak bisa masuk waktu itu. Saya ada di situ waktu itu. Saya terima kasih banget dengan perhatiannya. Tapi ini kondisi saat ini membutuhkan perhatian Bapak yang lebih intens gitu loh. Sebagai presiden saat ini yang berkuasa, ya itu kali ya. Harapan tadi kan harapan Pak Prabowo. Jadi harapan
apakah mau diabolisi juga atau meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Karena kalau sampai abolisi tidak akan pernah muncul ijazah itu, ya kan? Mungkin 5 tahun ke depan kita akan menggugat lagi ijazah itu. Jadi bagaimana harapan nih dari perwakilan TPO sendiri mengenai harapan ke Prabowo, apakah mau diabolisi atau diungkap ijazah palsu? Ini harus dipahami juga pengertian abolisi dan amnesti itu dalam konstruksi hukum. Dalam konteks kasus ini mungkin khususnya terhadap 12 terlapor nggak bisa diterapkan gitu loh. Dan saya termasuk orang yang mungkin nggak setuju kalau diberikan amnesti abolisi karena ini kan belum vonis, belum ada konsekuensi hukum apapun gitu loh ya. Apalagi kalau amnesti kan dimaafkan seakan-akan salahnya benar. Sudah terbukti kita bersalah. Padahal ijazahnya sendiri belum diuji gitu ya, dalam konteks pengadilan ya, berkekuatan hukum tetapnya. Termasuk abolisi juga begitu. Kan penghapusan hukuman ya, kita belum ada yang dihukum kok. Nah, jadi dalam konteks itu ya mohon maaf tadi saya jawab itu nggak tepat gitu loh. Ya, makanya yang paling tepat ya sudah di SP3 saja semua perkara ini konteksnya nih. Sekarang terhadap 12 terlapor ini. SP3 saja hentikanlah. Gitu, hentikan. Masalah konsiliasi politik ya ditempuhlah apa yang terbaik. Apakah elit-elit politik dipanggil, dilakukan konferensi pers. Kalau memang secara hukum diyakini ijazahnya asli ya tunjukkan saja. Gitu kan, tunjukkan saja. Pak Jokowi meyakini asli, Barreskrim di uji lab krim sudah meyakini asli. Ya sudah tunjukkan saja, jelaskan. Nanti juga saya dengar dari timnya ahli Pak Roy, Bu Tifa, Bang Rizwan bikin buku kan? Nah, itu kan saintifik. Itu aja di counter secara saintifik, dibahas lagi dengan buku. Apa penjelasan mereka? Ya sudah kita debat secara akademis aja. Nggak usah dikit-dikit bawa ke polisi, dikit-dikit bawa ke Barreskrim ya. Mungkin itu ya, cukup ya. Terima kasih.